Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Sepsiananda dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2022 dengan NIM 2202015408. Pada kali ini saya sedang melakukan tugas minggu ke-7 yaitu wawancara tokoh masyarakat mengenai Pancasila. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan narasumber saya yaitu Jessica. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Jessica, usia saya 21 tahun. Oke, sebelum memasuki sesi wawancara, di sini saya akan memaparkan tujuan wawancara ini dilakukan. Untuk yang pertama, memenuhi penugasan minggu ke-7 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk yang kedua, untuk menelisik lebih jauh tentang arti Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah Pancasila sudah menjadi hal yang cocok untuk dijadikan landasan bagi bangsa kita. Dan untuk yang terakhir yaitu pandangan dari segi kaum milenial atau pada di era zaman sekarang. Oke, untuk lanjut yaitu perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan suatu hal atau komponen penting dalam negara ini. Tanpa Pancasila, negara ini disinyalir akan terpecah belah karena negara Indonesia merupakan negara multikultural atau beraneka ragam. Bisa kita bayangkan jika negara dengan multikultural atau beraneka ragam tidak memiliki suatu landasan yang bisa menyatukan mereka, maka negara ini akan terpecah belah, tidak ada toleransi dan tidak ada kesatuan yang ada di dalamnya. Dan untuk pertanyaan pertama, apakah menurut pendapat Anda, apa Pancasila itu? Boleh dijawab. Menurut saya, Pancasila adalah dasar falsafah bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu mempunyai 5 dasar yang dijadikan acuan hidup rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Dari poin tersebut, apakah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Dan apa sih alasannya? Menurut saya, Pancasila itu tepat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena bisa mengakomodir berbagai suku yang ada di Indonesia. Telah kita ketahui bahwa untuk sekarang saja jumlah suku di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Dengan berbekal Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa mewujudkan berbagai suku bangsa, tetapi tetap berada dalam kesatuan bangsa Indonesia. Oke, jadi menurut pandangan Anda, apakah selama ini Pancasila sudah sesuai sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat? Menurut saya pribadi, Pancasila bisa berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan rakyat Indonesia. Namun masih kurang dalam hal pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perilaku-perilaku yang menyimpang dari sila-sila Pancasila, yaitu
tingginya tingkat korupsi, dan belum bisa melawan cengkeraman penguasa ekonomi dari bangsa lain. Oke. Dalam kondisi sekarang, apakah masyarakat sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, masyarakat belum sepenuhnya memahami ideologi Pancasila. Eh, dengan hal ini, kita masih harus tetap dilakukan sosialisasi, terutama dalam tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Oke. Untuk selanjutnya, setujukah Anda apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain dan apa alasannya? Menurut saya tidak setuju dengan hal tersebut. Karena Pancasila harus dipertahankan sebagai landasan bangsa Indonesia. Mengingat dengan keadaan negara yang kita miliki, beraneka ragam suku budaya dan agama, dengan ideologi Pancasila ini kita dapat merangkul keanekaragaman suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya ideologi ini sudah dianggap pas dengan kondisi negara yang kita miliki saat ini. Oke, jadi dalam kehidupan bermasyarakat, apakah kira-kira semua masyarakat sudah hafal atau mengetahui sila-sila yang berada di Pancasila? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, masyarakat sudah menjalankan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Hal ini dibuktikan jika dalam kehidupan bermasyarakat terkadang masih dijunjung sikap gotong royong walaupun hal tersebut hanya ditemui di wilayah desa, dan juga kita menemui dengan beraneka ragam suku bangsa dan bahasa ini, masyarakat dapat hidup dengan penuh rasa toleransi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Em, apakah masyarakat sudah melakukan kewajiban yang terdapat di sila-sila Pancasila? Bagaimana menurut Anda? Sebagian masyarakat Indonesia sudah menjalankan Pancasila dengan baik, namun perbaikan masih harus dan terus dilakukan. Eh, untuk apakah sebagai masyarakat sudah atau ada nggak yang masyarakat tidak mengetahui atau hafal sila-sila Pancasila yang terdapat Pancasila? Kira-kira kira-kira apa alasannya gitu? Mungkin untuk pernyataan tidak mengetahui tidak akan terjadi ya. Mereka mungkin tidak menghafal tulisan penuhnya, namun mereka tahu setiap poin-poinnya masing-masing. Contohnya seperti sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mereka mungkin tidak menghafal persis teksnya, namun mereka tahu poin di mana Pancasila 1 mengandung satu sila yang mengatur bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus dan wajib beragama serta menghormati agama lainnya. Oke, apakah masyarakat sudah menjalankan kewajiban Pancasila tersebut dengan baik dan lancar? Mungkin sebagian masyarakat Indonesia sudah menjalankan Pancasila dengan baik. Namun perbaikan
masih harus tetap dilakukan agar kita bisa menjalankannya lebih baik lagi. Oke. Untuk kita kan lagi memasuki di era globalisasi. Dalam era globalisasi ini, apakah Pancasila masih menjadi suatu landasan bagi setiap orang, terutama kaum milenial, mengingat saat ini banyak sekali budaya yang masuk. Ya, pada zaman sekarang ini, menurut saya masih kurang ya, karena di era globalisasi ini, Pancasila berusaha menerobos sebagai pedoman pemantapan mental kaum milenial, serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi milenial dengan segenap keunggulan ilmu serta pengetahuan dan teknologi di eranya boleh jadi memiliki life skill dalam menghasilkan sebuah karya yang kreatif dan inovatif baru. Namun pada saat yang sama mereka ini mengalami krisis makna menyangkut pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk hal ini, apakah dibutuhkan suatu strategi khusus yang bisa meningkatkan kaum milenial ini menjadi sadar akan makna pandangan hidup berbangsa dan bernegara? Kalau menurut saya, iya, sangat dibutuhkan strategi tersebut, khususnya yang lebih mengedepankan budaya mendengar daripada menggurui. Karena dalam masyarakat ini sudah sangat biasa untuk hal menggurui tanpa mendengar aspirasi. Jadi kalau kaum milenial ini merasa terkurung dan dibatasi hak-haknya. Kita perlu mendengar apa aspirasi anak-anak milenial ini mengenai Pancasila, seperti apa bentuk keterbukaan mereka untuk menerima Pancasila sebagai pedoman hidup mereka. Oke, untuk yang terakhir, menurut pendapat Anda, bagaimana cara agar kita sebagai generasi milenial ini dapat menanggapi tantangan global yang akan masuk dari luar, mengingat hal ini sudah banyak terjadi? Menurut saya sendiri, kaum milenial di Indonesia ini harus dengan bijaksana, selalu adil dalam pikiran dan perilaku etis, pada sama, tidak menggampangkan segala sesuatu dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum. Milenial ini harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi dari negara lain untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini lebih tinggi daripada negara lain. Generasi milenial harus tetap memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oke, wah, kita tak terasa sudah semua pertanyaan yang terjawab. Sudah capek ya, Kak? Terima kasih untuk Kak Jessica yang bersedia untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi, saya akan mengakhiri wawancara pada pagi hari ini dengan satu kesimpulan bahwa Pancasila menjadi salah satu pandangan hidup dan landasan bagi bangsa Indonesia. Sudah menjadi ideologi yang pas ya Kak untuk bangsa ini mengingat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang multikultural atau beraneka ragam. Dan di era globalisasi ini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan milenial adalah untuk memfilter atau menangkal hal-hal negatif yang masuk dari luar, terutama pada era yang mengkhawatirkan ini.
Dengan hal itu diharapkan bahwa Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu dan mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Dengan kemajuan era globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila dapat kita masukkan di dalam kemasan yang menarik dengan gaya ringan ala mineral, seperti contohnya pada iklan Bhinneka Tunggal Ika dalam film layar lebar dibintangi oleh aktris dan aktor muda Indonesia, acara konser musik dengan bertajuk Indonesia. Para generasi milenial diharapkan terus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari melalui pendidikan. Generasi milenial harus sadar bahwa nilai-nilai Pancasila yang ditanam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan sosial, patriotisme, nasionalisme, menghormati perbedaan bukan hanya untuk dihafal, namun lebih dan paling penting untuk diterapkan pada dirinya sendiri dan menebarkannya kepada generasi milenial lain yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Untuk yang terakhir, marilah kita kobarkan semangat Pancasila dengan membawa obor yang dapat menyalakan api semangat membangun Indonesia menuju Indonesia maju. Terima kasih.